Jadi kalau Pilkada 2024 adalah pada 22 September 2024. Ya. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan, kalau KPU tidak ikut apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum, maka hasil Pilkada bisa tidak sah. Jadi jangan macam-macam nih gitu kira-kira ya. Saya kira KPU tidak akan berani mengambil resiko untuk kemudian mengabaikan putusan MK ini yang berujung pada akhirnya ketika terjadi perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, KPU punya potensi kemudian akan dipersalahkan dan mungkin akan terjadi pencalonan ulang ataupun pilkada ulang oleh karena tidak diadopsinya putusan MK ini. Mbak Titi menduga tidak akan dapat kado semanis ini di tengah pesimistis sebagian pihak yang kita saksikan pada hari-hari terakhir ini? Jadi ada 3 putusan soal pilkada yang luar biasa hari ini dari Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan 70 tahun 2024 itu yang diajukan 2 mahasiswa, satu dari UIN Jakarta, satu dari Presiden University, soal terkait syarat usia. Meskipun amar putusannya menolak, tetapi pertimbangan hukum kristal clear bahwa yang namanya persyaratan calon itu nanti akan berlabuh pada pemenuhan persyaratan saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Jadi kalau Pilkada 2024 adalah pada 22 September 2024. Ya. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan, kalau KPU tidak ikut apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum, maka hasil Pilkada bisa tidak sah. Jadi jangan macam-macam nih gitu kira-kira ya. Itu yang soal persyaratan usia, karena tadi betul kristal clear, terang benderang seperti kita melihat matahari. Iya. Yang kedua soal ambang batas persyaratan pengajuan pasangan calon, di mana Mahkamah Konstitusi sangat progresif, sangat luar biasa menerjemahkan persyaratan pengusulan pasangan calon berbasis perolehan suara yang disetarakan persentasenya dengan pengajuan calon perseorangan, dan itu membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif dan lebih berkeadilan. Dan yang ketiga adalah pengujian larangan kampanye di tempat pendidikan. Jadi ada 2 mahasiswa saya dari Fakultas Hukum UI yang meminta agar kampanye pilkada boleh di perguruan tinggi dengan syarat ada izin dari perguruan tinggi penanggung jawabnya, dan yang kedua tanpa atribut. Jadi betul-betul diskursus dan dialektika gagasan. Saya kira itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Maru, bahwa ini kado bagi demokrasi kita. Kalau tidak bisa mengobati semua, tapi setidaknya ini bisa menjadi harapan baik pasca residu yang kita hadapi pada Pilpres 2024. Jadi saya apresiasi pada Mahkamah Konstitusi, putusan ini berlaku langsung untuk Pilkada 2024. Jangan lagi ada upaya untuk mereduksi atau mendistorsi, mendebatkan hal-hal yang tidak perlu, apalagi mengatakan putusan ini baru berlaku di 2029 begitu ya. Yang harus dilakukan adalah KPU harus mengubah peraturan KPU konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita tegakkan substansi, jangan kemudian ada upaya untuk kemudian menggagalkan putusan ini untuk Pilkada 2024, Mbak Tasa. Baik, Mbak Titi, ini memang putusan luar biasa, membuat hampir sebagian pihak bahagia hari ini, kado yang sangat manis di ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di saat kita sedang mengkritisi bagaimana kondisi demokrasi kita. Tetapi saya ingin mengajak Anda dan para narasumber untuk berpikir sedikit negatif thinking ya, kira-kira akan ada celah-celah apa yang kemudian hadir setelah ini, karena Mbak Titi, kalau kita melihat komposisi hakim-hakim hari ini tidak berbeda dengan hakim-hakim yang memutus sengketa Pilpres yang hanya 3 dissenting hakim. Analisa Anda apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu manis hari ini? Ya, karena alasan konstitusionalnya atau rasio decidendi-nya sangat kokoh. Jadi untuk apa berbeda untuk sesuatu yang sudah terang benderang? Pendekatannya adalah soal prinsip keadilan dan kesetaraan ya, soal persyaratan usia. Mahkamah Konstitusi sangat holistik, membuka atau mengelaborasi undang-undang yang mengatur persyaratan calon
di dalam pengaturan-pengaturan terdahulu. Dan itu semua konsisten bicara soal persyaratan calon, di mana persyaratan itu adalah pada rentang pada saat pendaftaran dilakukan, lalu verifikasi sampai dengan ujungnya saat penetapan pasangan calon. Jadi Mahkamah wajar menolak permohonan dua mahasiswa ini yang ingin Mahkamah menegaskan agar makna syarat calon itu adalah saat penetapan pasangan calon, karena Mahkamah bicara soal sesuatu yang sangat terang benderang, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu saya kira mengapa kemudian meskipun ada konfigurasi hakim pada saat pilpres yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka berdiri pada pendekatan pengujian undang-undang dengan basis batu uji konstitusi yang itu sama begitu. Contohnya saja di perkara pencalonan pilkada ya, ambang batas pencalonan, syarat pencalonan. Ada satu dissenting opinion dari Hakim Guntur Hamzah yang itu menegaskan bahwa sebenarnya putusan ini diberlakukan di 2024. Jadi Profesor Guntur Hamzah itu percaya bahwa partai politik yang punya kursi di parlemen, kata Prof. Guntur ya, itu memang harus diberi kesempatan mencalonkan calon di pilkada, bahkan kata dia di pilpres. Jadi ini harapan nih buat kita di pilpres. Karena kata Prof. Guntur pun bahkan kalau partai punya kursi itu bisa mencalonkan. Karena kebetulan saya juga lagi menguji pasal ambang batas pencalonan presiden. Nah, tetapi kata dia diberlakukannya jangan sekarang. Itu kata Prof. Guntur di dalam dissenting opinionnya. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar dan tafsir sistematis, maka putusan ini memang diberlakukan untuk 2024. Sebab yang berbeda pandangan hanya Prof. Guntur di dalam dissenting opinionnya. Jadi saya khawatir sekali Mbak Tasya ya, kalau ada misalnya upaya-upaya membajak putusan ini dengan menerjemahkan bahwa putusan ini hanya mengikat terhadap partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Padahal putusan ini jelas bahwa pencalonan itu harus memenuhi persyaratan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan ketentuan sekian persentase yang merujuk pada jumlah DPT pemilu terakhir, di mana yang dirujuk itu adalah pemenuhan persyaratan perolehan suara di provinsi atau kabupaten kota. Jadi ini yang kita harus kawal, begitu konsistensi, jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk merusak marwah dan juga substansi putusan ini. Lagi pula ini bagi saya sih legacy yang bagus ya dari pemerintahan dan administrasi Jokowi. Jadi ini yang mestinya tidak ada upaya untuk melakukan penolakan atau kemudian memberi tafsir yang berbeda, karena ini pada dasarnya membawa manfaat, insentif, dan kebaikan untuk semua. Begitu Mbak Tasya. Saya kira tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk kemudian mengabaikan putusan MK ya. Apalagi dengan penegasan risiko yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim MK. Artinya apa? Anggota KPU saat sekarang ini mesti mengakomodir seluruh putusan MK dalam perubahan peraturan KPU yang ada sekarang. Sebetulnya dalam konteks teknis, apa yang diputuskan majelis pada hari ini jauh lebih awal dibandingkan dengan kalau kita lihat putusan 90 kemarin berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden misalnya. Pada saat itu seingat saya putusannya justru ketika sedang proses pendaftaran pengumuman pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sekitar 3 hari. Kalau hari ini kan relatif agak panjang ya. Kalau bicara soal deadline pendaftaran itu tanggal 29, maka masih ada rentang waktu sekitar 9 hari. Itu pun sebetulnya ketika kita ingin mengakomodir putusan MK ini, setahu saya cuma persoalan ambang batas saja yang perlu mungkin dilakukan pengaturan regulasi. Kalau berkaitan dengan persoalan syarat usia calon sejak masa pendaftaran, saya kira peraturan KPU-nya masih firm. Cuma tafsirnya saja ketika ada putusan MA kemarin yang kemudian diberikan surat edaran oleh oleh anggota KPU, oleh KPU Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dengan waktu yang ada sekarang, dan saya kira ketika berkaitan dengan akomodasi putusan MK 90 kemarin, KPU bisa berkejar-kejaran untuk melakukan apa yang disebut dengan harmonisasi, sinkronisasi, sampai legalisasi, waktunya masih sangat cukup untuk memastikan bahwa seluruh ruang hukum yang disediakan dan putusan MK ini bisa diadopsi
Saya kira KPU tidak akan berani mengambil resiko untuk kemudian mengabaikan putusan MK ini yang berujung pada akhirnya ketika terjadi perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, KPU punya potensi kemudian akan dipersalahkan dan mungkin akan terjadi pencalonan ulang ataupun pilkada ulang oleh karena tidak diadopsinya putusan MK ini. Kalau berkaca pada putusan 90 yang meloloskan Gibran dari pencalonan wakil presiden, artinya hari ini bisa seberapa cepat perubahan PKPU itu dilakukan? Ya, jauh bisa lebih cepat. Kemarin kan sebetulnya kalau kita mau fair itu peraturan KPU-nya akan keluar setelah proses berjalan. Seingat saya menjelang penetapan pasangan calon. Baik. Kalau sekarang kan kita masih punya waktu 9 hari dan DPR tidak sedang reses pada posisi hari ini. Iya. Artinya apa? Kalau misalnya mau cepat-cepatan, saya kira 3, 4, 5 hari ini sudah bisa diselesaikan.